Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang populasi dan tempat pelayanan khusus palliative care. Pada kesempatan ini merupakan pokok bahasan di dalam mata kuliah keperawatan paliatif yang diperuntukkan bagi mahasiswa program magister keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Setelah materi ini disampaikan, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kembali populasi dari sekelompok orang atau masyarakat yang layak untuk mendapatkan perawatan paliatif, serta mahasiswa dapat menjelaskan kembali tempat pelayanan khusus dalam perawatan paliatif. Seperti apa yang sudah kita ketahui bahwa dalam pemberian perawatan paliatif mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk mengurangi penderitaan pasien itu sendiri dan juga mengurangi beban dari keluarga. Karena dengan perawatan yang lama dan juga panjang untuk pengobatannya, tentunya juga akan bisa menjadi beban tidak hanya pada pasien tapi juga pada keluarga, sehingga harapannya nanti di sini akan bisa mencapai suatu kualitas hidup yang baik bagi pasien itu sendiri dan juga keluarga dapat memberikan perawatan yang optimal. Ya. Untuk itu, dalam mencapai tujuan yang diharapkan, memang diperlukan tim dari para palliative care tersebut yang bekerja secara terpadu dan terintegrasi. Seperti dari materi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tim dalam pelayanan palliative care itu merupakan tim yang saling berkolaborasi gitu ya. Jadi tidak hanya pada keilmuan tertentu, tapi melibatkan dari berbagai keilmuan atau interdisiplin atau interprofesional untuk dapat meningkatkan atau menghasilkan kualitas pelayanan palliative care yang untuk pelayanan perawatan paliatif itu sendiri tentunya kita bisa review kembali bahwa pelayanan berfokus pada kebutuhan pasien ya. Jadi pelayanan berfokus pada kebutuhan pasien, bukan berfokus pada penyakit. Jadi apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh pasien di dalam pelayanan paliatif itu sendiri itu dapat diberikan kepada pasien tersebut sehingga pasien merasa aman merasa nyaman dari berbagai gejala atau yang terjadi pada dirinya. Kemudian pasien menerima kematian, namun juga tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian pasien di sini pelayanan yang membangun kerjasama antara pasien dan petugas kesehatan, tidak hanya itu, tapi juga keterlibatan ya antara pasien, kemudian pelayanan kesehatan dan juga dari keluarga. Tidak hanya berfokus pada penyembuhan, tapi juga bukan berfokus pada proses penyembuhan dan juga bukan pada proses pengobatan. Ya, jadi intinya di sini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dari pasien itu sendiri. Oleh karena itu, kita juga harus memahami nanti berbagai karakteristik dari dari pasien yang mendapatkan pelayanan paliatif itu sendiri. Untuk indikasi pelayanan paliatif khususnya pada pasien-pasien kanker, karena kita ketahui bahwa pada pasien kanker ini membutuhkan suatu perawatan dan juga suatu pengobatan yang sangat panjang dalam perjalanannya, dan ini pun juga lebih banyak juga untuk pemberian pelayanan paliatif itu adalah pada pasien-pasien kanker, meskipun tidak semua pasien kanker itu mendapatkan, maksud saya tidak semua pelayanan paliatif itu merupakan kasus dengan pasien-pasien kanker. Masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya yang tadi kita dapat katakan bahwa ketika proses pengobatannya itu sudah lama dan juga kasus tersebut merupakan suatu kasus yang memang
yang memang layak untuk diberikan layanan paliatif ya. Nah, indikasi pelayanan dari paliatif itu sendiri apabila dari gejala yang dialami oleh pasien tersebut, adanya nyeri ataupun gejala fisik lainnya yang belum dapat diatasi, kemudian bisa jadi juga adanya gangguan psikologis yang terkait dengan diagnosis atau terapi kanker yang ada ataupun dari terapi-terapi penyakit yang lainnya, kemudian adanya penyakit penyerta yang berat dan juga kondisi sosial yang diakibatkan oleh adanya penyakit penyerta tersebut. Kemudian adanya permasalahan dalam pengambilan keputusan tentang terapi yang akan atau sedang dilakukan karena memang cukup berat juga ya bagi keluarga, bagi pasien itu sendiri dalam memutuskan perawatan yang akan diberikan. Mengingat biasanya pada layanan paliatif itu kan memang pada indikasi pada kasus-kasus yang membutuhkan perawatan yang lama atau kronis. Kemudian pasien keluarga untuk meminta dirujuk ke perawatan paliatif. Jadi sesuai dengan prosedur rujukan. Jadi keluarga ataupun pasien yang meminta untuk diberikan layanan. Tentunya juga sebelumnya mendapatkan penjelasan ya dari baik itu dari diagnosis ataupun dari pengobatan yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Nah, berdasarkan angka harapan hidup ya dari indikasi pelayanan paliatif ini, angka harapan hidupnya kurang dari 12 bulan dengan hasil dari pengkajian untuk ekoknya lebih dari 3 atau Karsinovskinya kurang dari 50%. Biasanya penyakit-penyakit yang menyertai dari kanker tersebut atau juga adanya metastase ya yang terjadi pada keadaan kanker itu sendiri. Begitu juga kalau misalnya pada kasus-kasus yang lainnya mungkin dari perawatan yang diberikan sudah tidak memberikan harapan dari sembuhnya dari penyakit tersebut. Kemudian juga indikasinya pada kanker pada stadium lanjut yang tidak memberikan respon dengan terapi yang diberikan. Sehingga pada keadaan ini, pada kondisi ini diperlukan adanya terapi ya yang diberikan pada si pasien tersebut. Terapi yang diberikan tidak berespon dan juga tidak memberikan keadaan yang lebih baik pada si pasiennya. Kemudian bagaimana perawatan paliatif ini bisa efektif? Nah, tentunya tadi sudah dikatakan bahwa dalam memberikan layanan paliatif ini memang di sini ada tim ya, tim layanan perawatan paliatif atau tim dari paliatif dan itu merupakan interdisiplin. Dan bagaimana dikatakan bahwa paliatif care ini dapat efektif? Ya tentunya dalam pelayanan paliatif itu bisa dapat mengidentifikasi gitu ya, maksudnya populasi yang tepat yang membutuhkan perawatan paliatif sehingga mana yang memang ini layak untuk mendapatkan layanan paliatif atau mana yang memang ini masih bisa nih untuk diberikan pengobatan. Karena kita kembali lagi bahwa dari tujuan layanan paliatif itu adalah tidak fokus pada pengobatannya gitu ya, tapi juga fokus pada bagaimana seseorang ini dapat menjalani proses end of life-nya itu dengan berkualitas ya, sehingga nanti apapun yang terjadi dengan keadaan dirinya, misalnya sampai tidak dapat bertahan kembali gitu ya, akhirnya seseorang tersebut bisa dapat meninggalkan dunia ini dengan bermartabat seperti itu ya. Jadi harus mengidentifikasi populasi yang tepat yang membutuhkan perawatan paliatif, kemudian sesuaikan layanannya seperti apa gitu ya. Dilihat perubahan-perubahan pasien itu bagaimana. Jadi tim perawatan paliatif itu harus bisa mengidentifikasi apa yang tepat diberikan kepada si pasien tersebut. Kemudian juga tersedia ahlinya ya di dalam bagaimana melakukan tata laksana nyeri dan juga bagaimana melakukan tata laksana dari gejala-gejala yang muncul pada si pasien tersebut. Karena kita ketahui bahwa pasien-pasien dengan perawatan paliatif ini biasanya kondisi tadi ya sudah tidak ada respon dengan pengobatannya mungkin gitu ya, sehingga biasanya juga akan ada gejala-gejala yang spesifik yang mungkin dapat dialami oleh si pasien tersebut ya. Kemudian membantu pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan dan pengobatan. Ya, tadi tidak hanya memberikan layanan itu langsung kepada pasien, tapi pada saat
pelayanan paliatif itu diberikan, maka tim paliatif ini juga bisa membantu bagaimana tim ini untuk bisa mendampingi ya, memberikan advice apa yang perlu diputuskan dari keluarga sejalan dengan kondisi dari pasiennya. Kemudian juga memberikan dukungan di sini ya, juga dengan mendampingi untuk pengambilan keputusan, kemudian juga membantu pasien dan keluarga juga atau memberikan dukungan kepada keluarga dengan memberikan edukasi ataupun konseling ataupun perawatan yang tangguh di sini ya, untuk bisa bagaimana keluarga itu tetap bisa optimal dalam memberikan perawatan pada keluarga atau anggota keluarganya. Kemudian dengan pemberian diharapkan dalam pelayanan paliatif itu memberikan perawatan tepat waktu ya, tepat waktu dan tepat siang atau malam ya. Maksudnya tepat waktu apakah di siang hari atau di malam hari, sehingga menghindari adanya panggilan, maksudnya ini panggilan yang tidak diperlukan gitu ya. Kemudian bisa melakukan kunjungan gawat darurat, rawat inap, dan serta perawatan yang intensif. Jadi memang yang diberikan itu karena kan tadi merujuk pada kebutuhan dari si pasien itu sendiri ya, sehingga kalau misalnya memang suatu waktu pasien tersebut mengalami adanya suatu keadaan yang tidak nyaman, ya pasti tim paliatif ini harus ada dalam memberikan layanan sesuai dengan keadaan atau gangguan yang keadaan atau kebutuhan yang yang diinginkan oleh si pasien. Nah, berikut ini adalah populasi ya dalam area pelayanan paliatif. Sebenarnya populasi di sini adalah si pasien itu sendiri, apakah itu pasien dewasa ataupun pasien anak-anak. Cuman dalam tadi sudah disebutkan di awal bahwa keluarga ini menjadi suatu populasi juga yang harus diberikan di dalam pelayanan ya. Jadi di sini karena keluarga, misalnya keluarga dengan anak-anak, keluarga dengan orang dewasa itu berbeda nanti untuk pendekatannya. Karena apa? Karena bisa jadi mungkin keluarga dengan anak yang mendapatkan pelayanan paliatif ya. Jadi perlu ada hal-hal yang spesifik untuk bisa bagaimana mereka untuk mengkomunikasikan kepada si anaknya ya. Jadi di sini populasinya ada populasi dewasa dan juga populasi dari anak-anak. Nah, berikut ini adalah populasi berdasarkan umur. Kalau tadi saya sampaikan, populasi dalam pelayanan paliatif itu ada pada karakteristik dewasa dan juga ada pada karakteristik anak-anak. Berdasarkan sumber data dari WHO tahun 2017 ini ya, untuk usia ya, jadi kebutuhan pelayanan paliatif kalau kita lihat berdasarkan usia, memang di sini paling banyak adalah pada usia-usia lansia ya. Ya, jadi usia-usia lansia ini yang yang banyak memerlukan dan membutuhkan perawatan paliatif. Karena kita tahu bahwa ya seiring dengan usia gitu ya, dengan proses mengalami degeneratif ya tentunya mungkin juga banyak kasus-kasus atau penyakit yang diderita oleh si lansia itu sendiri ya. Namun kita bisa lihat juga di sini ternyata ini masih dalam rentang lansia ya. Dan berikutnya adalah ini 20, usia 20. Nah, ini usia-usia produktif. Usia 20 sampai 49 tahun ya. Sedangkan untuk anak-anak yang mendapatkan layanan paliatif di sini di seluruh dunia ya, ini antara 0 sampai 19 tahun ya. Jadi itu yang ini dari seluruh dunia ya. Kemudian terkait dengan ini ya, diagnostik ya. Jadi diagnostik yang pasien-pasien dengan yang mendapatkan layanan perawatan paliatif dengan diagnostik kasus-kasus yang terbanyak, atau kalau kita melihat dari populasi di sini bahwa dari kasus-kasus pemberian atau layanan paliatif, kebutuhan layanan paliatif pada orang dewasa yang pada slide sebelumnya, itu lebih banyak pada kasus-kasus non-communicable disease ya, seperti yang kita ketahui bahwa cancer ya, kemudian stroke, kemudian heart attack gitu, itu adalah merupakan kasus-kasus yang mana hal ini kecenderungan ya untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan yang lama tadi, sehingga memang pada kasus-kasus ini adalah non-communicable ini merupakan angka yang prosentase tertinggi ya, dan diikuti oleh kasus-kasus communicable disease ya, mungkin TB paru dan lain sebagainya. Ya, jadi itu untuk dua teratas dari keadaan tersebut. Selain itu juga adanya
cedera ataupun keracunan ataupun penyebab-penyebab yang lainnya. Selain itu juga pada keadaan maternal, perinatal dan juga kondisi nutrisional, kondisi nutrisi yang terganggu ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan adanya misalnya pada ibu hamil pada saat melahirkan ada suatu masalah-masalah yang terjadi sehingga hal itu juga akan bisa mempengaruhi mungkin penyakit yang diderita oleh si ibu tersebut. Kemudian, nah untuk di sini adalah penyakit ya berdasarkan spesifik tadi. Kalau tadi di kelompok besar, kalau ini sudah spesifik apa saja sebenarnya penyakit-penyakit yang membutuhkan pelayanan paliatif atau layanan paliatif ya. Jadi yang terbanyak di sini kalau kita lihat adalah kanker ya, yang tadi sudah saya sampaikan di awal, memang kanker ini menjadi prosentase tertinggi pada sekelompok orang atau sekelompok orang dewasa yang mendapatkan membutuhkan layanan paliatif. Ya, kemudian diikuti oleh adanya communicable disease. Di sini ada HIV, tuberkulosis, gitu ya. Jadi itu yang terbanyak yang perlu mendapatkan. Selain itu juga banyak untuk kasus-kasus non communicable ya, selain neoplasma, di situ juga ada cerebrovascular disease ya. Jadi kemudian ada penyakit paru dan lain sebagainya. Jadi ini karakteristik penyakit-penyakit yang mendapatkan kebutuhan dari pelayanan paliatif. Sedangkan ini adalah pendapatan, maksudnya adalah pasien yang mendapatkan layanan paliatif ini, dia itu berada pada kategori yang mana gitu ya. Maksud saya lebih banyak pasien-pasien yang mendapatkan layanan paliatif itu dia berada pada kategori menengah ke atas gitu ya. Jadi di sini 38% dari seluruh penduduk dunia yang membutuhkan perawatan paliatif itu lebih banyak pada lebih banyak pada ekonomi menengah ke atas. Ini artinya bahwa memang tidak semua ya, karena apa? Karena kalau bisa jadi kalau dia menengah ke bawah ataupun low income gitu, mungkin di sini juga ada sih membutuhkan layanan paliatif, tapi bisa jadi mungkin juga dari segi dana, dari segi activity cost-nya ya, yang mungkin tidak bisa terpenuhi sehingga udah dibiarin aja dia dirawat di rumah tanpa ada suatu ya sebenarnya kan tidak terlalu banyak untuk membutuhkan biaya, cuman bisa kita katakan bahwa memang menengah ke atas yang bisa yang lebih banyak untuk memilih ya untuk perawatan paliatif itu sendiri. Nah, kalau berikut ini adalah pada populasi anak-anak ya. Jadi kalau pada populasi anak-anak, kasus yang terbanyak kalau kita melihat di sini adalah pada kasus-kasus HIV ya. Karena memang mungkin juga karena kalau HIV di anak-anak itu memang bisa jadi memang dia diturunkan oleh ibu atau ayahnya ya yang ada atau yang terpapar atau yang menderita keadaan tersebut. Karena di anak-anak itu karena apa? Karena anak-anak itu ya kebanyakan memang tertularnya ya baik dari ibu maupun dari ayahnya. Sehingga biasanya untuk perawatan dari penyakit HIV/AIDS-nya itu biasanya membutuhkan perawatan yang panjang dan lama ya. Kemudian disusul oleh adanya gangguan-gangguan selama kelahiran ya, misalnya juga prematur ataupun gejala-gejala yang lainnya, trauma-trauma yang lainnya yang menyebabkan adanya gangguan pada kehidupan berikutnya dari si anak-anak itu sendiri. Kemudian disusul lagi oleh ini juga banyak ini juga ya. Jadi congenital malformation. Jadi adanya penyakit-penyakit kongenital yang biasanya penyakit kongenital yang biasanya kelainan jantung bawaan ataupun kelainan kongenital yang lainnya yang biasanya memang membutuhkan membutuhkan waktu. Jadi keluar masuk ke baik, dari populasi yang ada itu yang kita perlu pahami, ya tentunya kita perlu untuk tadi ya mengetahui karakteristik dari pasien itu sendiri ya, kemudian juga
palliative care di sini prinsipnya adalah bagaimana mengintegrasikan model ya, mengintegrasikan bentuk layanan paliatif yang disesuaikan dengan karakteristik populasi yang ada, sehingga penerapan dari perawatan paliatif atau palliative care di sini adalah bagaimana kita bisa menghargai ya, bisa menghargai martabat pasien dan keluarga. Tentunya kan kita juga harus melihat karakteristik populasi dari layanan atau pelayanan yang akan kita berikan itu bagaimana gitu ya. Kemudian akses ke perawatan paliatif yang kompeten ya, maksudnya dalam memberikan pelayanan paliatif ya tentunya dibutuhkan dibutuhkan tim yang memang ahli ya, ahli di masing-masing bidangnya. Oleh karena itu untuk tim paliatif ini kan juga perlu adanya pelatihan-pelatihan ya, pelatihan-pelatihan yang untuk menunjang kompetensi dari bagaimana dalam memberikan layanan paliatifnya. Kemudian juga bisa memberikan dukungan tadi kepada keluarga ataupun kepada pengasuh ya, pengasuh dari si pasien untuk bisa menguatkan dan juga untuk bisa memotivasi dari pasien memotivasi untuk pasien itu sendiri. Dan tentunya juga diharapkan dalam mengintegrasikan pelayanan paliatif itu juga perlu adanya dukungan dari profesional dan sosial ya untuk perawatan paliatif anak khususnya. Karena apa? Karena tadi anak itu dalam tahap tumbuh dan berkembang ya. Kemudian peningkatan berkelanjutan pada perawatan paliatif anak maupun perawatan paliatif dewasa, tidak hanya pada anak-anak, tapi maksudnya di sini bagaimana kita memberikan layanan paliatif itu dalam mengintegrasikan dalam misalnya untuk mengetahui intervensi-intervensi apa ya tentunya perlu adanya suatu riset dan riset development ya, riset development dan juga adanya edukasi atau pendidikan semacam pelatihan yang harus dilakukan atau diikuti oleh tim dari paliatif itu sendiri. Kemudian untuk perawatan paliatif ini sebenarnya ada dua jenis pelayanan paliatif care seperti pada sumber bacaan yang saya baca bahwa dalam perawatan paliatif itu ada primary palliative care dan ada specialty palliative care. Kalau dari sisi tujuan prinsip sebenarnya palliative care itu kan tujuannya sama gitu ya. Cuman sejauh mana sih pemberian primary palliative care itu dilakukan. Nah, sebenarnya untuk primary palliative care ini termasuk di dalamnya adalah memberikan bagaimana mengelola nyeri ya, mengelola nyeri dan gejala-gejala yang ada. Sama prinsipnya ya dengan tujuan dari pemberian atau perawatan paliatif yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Kemudian juga melakukan manajemen depresi ya dan kecemasan yang mungkin saja terjadi pada pasien-pasien dengan paliatif ya. Kemudian juga bisa berdiskusi tentang diagnosa atau prognosis yang prognosis yang terjadi, kemudian apa sih tujuan dari pengobatan yang akan diberikan ya, kemudian keparahan dari tingkat penyakit dan juga status atau kode yang ada pada penyakit tersebut apa yang perlu untuk didiskusikan. Nah, itu biasanya diberikan. Ya sama, intinya adalah memberikan edukasi. Sedangkan pada specialty ini lebih lebih ke arah expert juga ya. Maksud saya misalnya tetap sama untuk nyeri, tapi nyeri yang bagaimana sih meminimalkan dari adanya nyeri ya, nyeri yang terjadi atau gejala-gejala lain yang terjadi pada keadaan tersebut. Dan untuk gejala-gejala psikososial ini pada populasi tertentu ada gejala-gejala psikososial yang memang sangat berdampak dari penyakit yang dideritanya. Sehingga di sini memang perlu untuk pemberian palliative care yang spesialitik. Kemudian membantu adanya konflik untuk pencapaian tujuan dan juga metode pengobatan. Jadi membantu untuk bagaimana sih mengambil suatu keputusan, baik itu dengan keluarga ataupun juga antara staf dan keluarga ataupun di antara tim pelayanan paliatif itu sendiri ya. Kemudian juga untuk membantu untuk bagaimana menjelaskan ya kasus-kasus atau bagaimana adanya kerentanan kasus juga yang akan dialami oleh si pasien tersebut. Hal ini terkait dengan adanya tadi ya secara kompleks gejala-gejala tersebut ada atau
Berikutnya adalah tempat pelayanan palliative care. Seperti yang kita ketahui bahwa tadi ya, intinya dari pelayanan paliatif itu adalah bagaimana mengatasi atau meminimalkan nyeri yang ada pada si pasien dan juga meminimalkan gejala-gejala ketidaknyamanan yang terjadi atau yang ada pada pasiennya. Sehingga hal ini nanti kita bisa dapat bisa mengetahui sebenarnya dan juga bisa memberikan rekomendasi gitu ya. Tim pelayanan paliatif ini juga memberikan layanan atau memberikan rekomendasi sebenarnya tempat terbaik bagi si pasien ini yang bagaimana, itu yang perlu diarahkan ya. Jadi di sini untuk model atau tempat perawatan paliatif ya ada di rumah sakit atau hospital care ya, kemudian yang mana di rumah sakit ini bisa dirawat inap ataupun di poliklinik gitu ya, ataupun rawat jalan ya. Jadi itu yang rawat jalan sama ya dengan poliklinik, atau rawat singkat di sini misalnya dia hanya untuk dia masuk dalam area layanan paliatif ya, cuman dia datang ke rumah sakit untuk menerima terapi ya, menerima terapi yang diberikan. Itu dilakukan di rumah sakit. Kemudian juga ada di perawatan paliatif paliatif care gitu ya, home home palliative care. Jadi melakukan paliatif di rumah. Jadi di sini ada hospice home care, seperti hospice home care ini dilakukan di rumah. Kemudian ada juga tidak di rumah tapi di luar rumah sakit yang dikatakan dengan hospice care ya. Kemudian ada juga tempat layanan paliatif itu adalah praktek bersama atau tim kelompok paliatif. Jadi memang di luar dari rumah sakit. Nah, dari berbagai tempat layanan paliatif itu sendiri, misalnya pasien dengan gejala dan tanda belum teratasi, maka memang dia perlu untuk dilakukan perawatan paliatif di rumah sakit. Kemudian pelayanan paliatif di rumah sakit ini juga pada pasien-pasien dengan stadium terminal ya, dan keluarga juga menghendaki perawatan di rumah sakit. Jadi memang permintaan dari keluarga bahwa tetap dilakukan perawatan paliatifnya di rumah sakit. Itu juga ada. Kemudian pada pasien-pasien yang memerlukan tindakan medis, misalnya pada pasien kanker memerlukan tindakan untuk fungsi pleura ataupun karena mungkin ada metastase ya yang terjadi sehingga diperlukan adanya tindakan medis sehingga dia memang perlu untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kemudian pasien-pasien yang memerlukan perawatan respit karena keluarga tidak sanggup melakukan. Jadi pasien ini memang perlu untuk penguatan ya. Jadi respit di sini adalah bagaimana dia menghadapi kenyataan ya, kenyataan yang akan terjadi dengan dirinya. Kemudian keluarganya tidak sanggup melakukan perawatan di rumah dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini merupakan permintaan permintaan dari keluarga maupun juga mungkin dari pasien yang memang memerlukan perawatan respit dari keadaannya. Kemudian pasien dengan krisis psikososial yang harus segera ditangani ya. Jadi mungkin akan mengganggu pada dirinya atau bisa mengganggu pada keluarganya sehingga memang perlu untuk dipantau oleh petugas kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, kalau tadi adalah pelayanan paliatif di rumah sakit, sedangkan kalau paliatif home care di sini pelayanan perawatan paliatif yang dilakukan di rumah pasien ya oleh tenaga paliatif dan atau keluarga atas bimbingan pengawasan tenaga paliatif. Jadi memang pasien itu ada beberapa suatu kondisi yang mungkin sudah keluarga itu sudah ikhlas ya dengan apa yang terjadi. Akhirnya keluarga minta pulang aja gitu. Itu mungkin saja terjadi. Dan kalau memang masih dibutuhkan misalnya edukasi atau apa, jadi tetap ada pendampingan dari keluarga tersebut ya. Kemudian di sini alasannya kenapa sih akan dibawa pulang, kenapa sih akan dibawa ke rumahnya gitu ya. Jadi biasanya ada beberapa budaya yang mengatakan kalau memang sudah mau terakhir ya dalam fase-fase end of life-nya biasanya ada yang mengatakan lebih baik meninggalnya di rumah misalnya sehingga keluarga sudah siap-siap lah ancang-ancang untuk sudahlah nggak apa-apa diikhlaskan untuk dibawa ke rumah, dibawa pulang gitu sehingga mungkin akan bisa minimal
minimal pasiennya tersebut merasa senang, dia kembali lagi misal ke rumah seperti itu ya. Meskipun mungkin gejala-gejala masih menyertai dari keadaan kondisi dari si pasiennya. Kemudian sifat penyakit, jumlah perawatan, jadi ini juga tergantung ya. Sebenarnya boleh dirawat di rumah tapi tergantung sifat penyakitnya. Kalau memang masih membutuhkan terapi-terapi medik ya, lebih baik memang kita anjurkan kepada keluarga ataupun pasiennya tetap melakukan perawatan paliatif di rumah sakit. Kemudian dukungan yang tersedia dari keluarga dan masyarakat. Ya, maksudnya kalau memang di rumah itu juga ada support system untuk bisa ya minimal untuk tadi ya selama fase-fase akhir di kehidupannya pasien tersebut minimal pasien bisa merasa nyaman, merasa senang ya dengan adanya pelayanan yang akan diberikan. Jadi tidak malah membuat stres nanti di rumah. Nah, itu harus dipastikan terlebih dahulu ya. Kemudian ada seseorang yang dapat memberikan perawatan dan dukungan fisiknya. Itu juga perlu untuk kita identifikasi sehingga biasanya untuk tim yang memutuskan sebenarnya kita kembalikan lagi kepada keluarga. Tapi tentunya tim pelayanan paliatif di sini memberikan edukasi, memberikan advokasi bahwa tempat pelayanan khusus yang tepat pada si pasien ini yang seperti apa atau yang di mana seperti. Kemudian selanjutnya untuk hospice care. Hospice care ini memang berbeda dengan palliative home care ataupun juga berbeda dengan hospice care gitu ya. Kalau hospice care sendiri memang dia itu di luar rumah sakit ya. Jadi tempat di mana pasien dan penyakit stadium terminal yang tidak dapat dirawat di rumah namun tidak melakukan tindakan yang harus dilakukan di rumah sakit. Jadi memang dia itu memang tidak bisa dirawat di rumah ya, tapi ya kalau tidak bisa di rumah, kenapa tidak di rumah sakit? Lah mungkin saja perawatan-perawatan yang diberikan di rumah sakit itu sudah tidak ada ini ya, tidak ada harapan gitu sebenarnya ya. Jadi memang dia bisa untuk dilakukan dibawa untuk perawatan ke hospice care ya. Jadi perawatan pelayanan yang diberikan tidak seperti di rumah sakit, tetapi dapat memberikan pelayanan untuk mengendalikan gejala-gejala yang ada dengan keadaan seperti di rumahnya. Maksudnya hospice care itu memang ini ya tempatnya ya homey gitu ya. Jadi seperti di rumah, tapi tetap di situ ada layanan-layanan untuk bisa memberikan kenyamanan ya. Dan ada petugas-petugas yang ada di situ di dalam layanan hospice care tersebut ya. Jadi di sini perawatan stadium akhir di mana pengobatan penyakitnya tidak diperlukan lagi ya, perawatan bertujuan meringankan penderitaan ya. Jadi dan rasa tidak nyaman dari si pasien. Kemudian berlandaskan pada aspek biopsikososial. Dia tetap secara holistik ya, tetap secara holistik untuk bisa memberikan layanan tersebut. Fokusnya yaitu memberikan kasih sayang, dukungan emosi, support system gitu ya, kemudian peduli ya, kemudian untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, memberikan support emosi bahwa dia nantinya harus siap untuk menghadapi apa yang terjadi dengan memberikan layanan-layanan spiritual ataupun emosi dukungan yang diberikan kepada si pasien tersebut ya. Jadi di sini bukan menyembuhkan ya dan juga membantu pasien dan keluarga untuk jadi bukan menyembuhkan tapi membantu pasien dan keluarga dalam menjalani hidupnya sehingga tadi harapan dari pelayanan pemberian paliatif ini bisa dapat dioptimalkan yaitu dia menjalani kehidupan secara berkualitas dengan meminimalkan ada rasa tidak nyaman terhadap dirinya dari pasien tersebut, bisa juga untuk nantinya dia bisa meninggal secara bermartabat. Nah, kenapa seseorang itu memilih pelayanan di hospice care? Ya, memang tentunya ada beberapa alasan gitu ya untuk tadi ya, maksudnya masih ada beberapa gejala yang memang harus dilakukan, harus dilayani ya, diberikan perawatan pelayanan pada si pasien dengan paliatif itu ya, sehingga untuk mengelola gejala yang dialami oleh pasien seperti misalnya sakitnya parah dan mual, namun memang dari segi tindakan-tindakan medis memang sudah tidak bisa untuk teratasi sehingga di rumah sakit pun juga di rumah sakit pun juga tidak ada gunanya istilahnya dalam tanda kutip ya, bahwa memang tidak ada hal yang bisa mengoptimalkan, tapi tetap perlu perlu diatasi adanya gejala-gejala tersebut ya. Kemudian kompleksitas kebutuhan medis atau lainnya dan kebutuhan perawatan yang spesialis ya, maksudnya adanya kebutuhan-kebutuhan yang memang sebenarnya mungkin masih saja terapi bisa diberikan pada keadaan
dengan perawatan hospice care-nya ini. Ya, kemudian keluarga atau pengasuh perlu istirahat dalam merawat pasien. Nah, maksudnya apa? Ya sudah mungkin saja yang kita pahami bahwa pasien-pasien atau keluarga pasien dengan keadaan kondisi yang kronis mungkin juga ada rasa bosan ya, ada rasa tidak berdaya sebagai dampak dari panjangnya perawatan yang telah diberikan kepada pasien-pasien dengan layanan paliatif. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pasien-pasien dengan layanan paliatif ini biasanya kan mereka merupakan menderita penyakit-penyakit kronis ya, meskipun juga penyakit akut menjadi kronik pun juga ada seperti itu ya. Jadi di sini mungkin saja keluarga atau pengasuhnya juga perlu istirahat sehingga memang untuk saat ini lebih lebih mempercayakan kepada petugas-petugas tim paliatif yang ada di hospice care ya. Kemudian pasien atau keluarga di sini memutuskan bahwa pasien tidak dapat dirawat di rumah saat pasien mendekati akhir hidupnya. Ya, jadi memang adanya kesepakatan baik itu pada pasien maupun pada keluarganya bahwa dalam menjelang end of life-nya atau menjelang ajalnya ya memang diserahkan ya kepada petugas atau kepada tim pelayanan paliatif di dalam hospice care-nya. Kemudian untuk layanan dalam hospice care di sini ya tentunya ya sama, sebenarnya hampir sama ya dengan misalnya memberikan perawatan medis gitu oleh dokter itu sama. Jadi dalam hospice care ini memang situasi dalam rumah sakit tapi seperti disituasikan di rumah sehingga dia memang tidak tidak stres mungkin ya, tidak stres untuk berada pada lingkungan di rumah sakit sehingga dibawa pada tadi ya lebih kalau di rumah kan memang situasinya rumah, tapi kalau di hospice itu disituasikan seperti yang di rumah, namun memang ada beberapa tindakan medis yang bisa dilakukan ya. Kemudian ada beberapa pengobatan untuk bisa menurunkan nyerinya, ya. Kemudian juga ada penata laksanaan untuk gejala-gejala yang muncul, ya. Kemudian pelayanan untuk pekerja sosial, jadi butuh layanan-layanan dukungan sosial itu juga disediakan di dalam layanan hospice care ini ya. Kemudian konseling untuk makanan, ya gizi yang perlu dipenuhi oleh si pasiennya itu juga ada di dalam layanan hospice care ya. Kemudian juga terapi-terapi yang mungkin dibutuhkan oleh si pasien selama menjelang selama end of life-nya tersebut ya. Jadi misalnya terapi fisik, okupasi ataupun terapi bicara dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga konseling terkait dengan berduka dan juga berkabung ya untuk pasien dan keluarga. Jadi mempersiapkan ya. Bukan berarti di rumah sakit tidak bisa ya untuk memberikan konseling grief dan bereavement, tapi di hospice care pun juga bisa, itu intinya ya. Jadi maksudnya tetap sama, layanan paliatif itu adalah tetap sama, cuman kondisi dalam hospice care ini berada pada layanan yang diberikan semacam di rumah sakit tapi dilakukan di luar rumah sakit ya, seperti layanan spiritual counseling itu juga ada pada layanan di hospice care. Kemudian juga menyediakan peralatan alat bantu yang mungkin bisa dibutuhkan oleh si pasiennya ya. Kemudian juga memberikan layanan misalnya ada pengasuh gitu ya, ada pengasuh ataupun ada yang misalnya seperti ini ya caregiver yang bisa bisa membantu ya mungkin dari keluarga tadi sudah tidak mungkin sudah ya ada pekerjaan yang lain atau yang lain sebagainya. Ya, kemudian juga ada diskusi dari apa sebenarnya yang diharapkan, apa sebenarnya yang ingin saat ini dilakukan ya, mengingat mungkin ini sebagai persiapan dari apa yang harus terjadi atau apa yang akan terjadi nantinya ke depan. Nah, sebagai kesimpulan di dalam materi yang tadi sudah kita jelaskan bahwa kita ketahui bahwa pelayanan paliatif ini dapat efektif tentunya dengan memperhatikan ya karakteristik populasi yang memerlukan perawatan paliatif. Karena dengan begitu dari mana kita bisa mengetahui ya Kak? Pastinya kita bisa memperhatikan sebenarnya dia kasusnya apa gitu ya. Kemudian gejalanya apa, kemudian karakteristiknya seperti apa, kemudian dia anak-anak atau dewasa. Nah, itu nanti akan bisa memberikan gambaran kepada tim paliatif itu sendiri untuk dapat melakukan atau untuk dapat memberikan pelayanan paliatifnya yang optimal sehingga tujuan dari perawatan paliatif itu bisa tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Nah, tentunya
pemberian pelayanan paliatif itu tidak hanya pada pelayanan paliatif di rumah sakit, ya, karena kita tahu kalau yang saat ini kan memang dia dirawat, kemudian sekaligus juga dia mendapatkan layanan paliatif jika memang dia termasuk pada kategori populasi yang mendapatkan layanan paliatif. Tapi tidak hanya di rumah sakit saja, ya, bisa dilakukan di palliative home care, yaitu memberikan layanan paliatif itu ketika dia home care. Tapi kalau home care ini memang perlu adanya edukasi ya kepada orang tua, kepada keluarga, karena keluarga yang mungkin lebih lebih harus memantau dari keadaan kondisi pasien paliatifnya itu sendiri, ya. Begitu juga dengan selain di palliative home care, di situ juga ada paliatif di hospice ya, hospice care. Hospice care ini lebih ya memang memang mengkondisikan seperti yang ada di rumah sakit. Ada alat-alat misalnya dia perlu untuk suction misalnya, ya ada di situ untuk suctioning di hospice care itu ada. Misalnya untuk membantu bagaimana untuk masuk makanan, yaitu makan melalui atau dipasang NGT. Nah, di hospice care itu layanan itu ada. Begitu juga sebenarnya di palliative home care, sebenarnya itu bisa untuk dilakukan gitu ya. Sebenarnya bisa untuk dilakukan, tapi itu tadi perlu adanya pengawasan, perlu adanya pendampingan dari tim paliatifnya ya. Nah, tentunya setting dalam tempat atau setting pelayanan paliatif ini tadi kalau kita balik kepada slide berikutnya, tentunya kan memang ada setting yang ada di hospital dan setting juga ada yang di rumah sakit di komunitas, yang mana ini juga perlu kita harus kita bisa diskusikan bersama, kira-kira mengintegrasikan antara layanan paliatif yang ada di rumah sakit dengan layanan paliatif yang diberikan di komunitas. Jadi misalkan palliative home care ataupun hospice care itu kan ada di komunitas. Gimana itu kita bisa mengintegrasikan? Ya, kadang-kadang kalau misalnya dia sudah keluar dari rumah sakit, memang ada sih data bahwa oh si pasien ini dia KRS ya, keluar dari rumah sakit dia dengan keadaan kanker di mana dia harus kontrol gitu ya. Tapi tentunya meskipun dia kontrol balik ke rumah sakit, dia tetap berada pada area pelayanan paliatif ya tentunya memang di sisi di mana dia tinggal yaitu di tempat pelayanan primer, yang terdekat dengan dia tentunya juga harus bisa melakukan follow up juga ya dari kondisi kesehatan dari lingkungan di masyarakatnya ya, dan ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi bagi kita nantinya bagaimana mengintegrasikan layanan paliatif ini di primary health care ya. Mungkin demikian sampai di sini dulu sebagai pemicu dari bahan nantinya untuk bisa berdiskusi di dalam pertemuan dan pokok bahasan pada topik populasi dan juga tempat khusus pada pelayanan paliatif ya. Demikian mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bisa dapat bermanfaat untuk Anda semua ya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.